Salam sejahtera saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Terus belajar mengerti kebenaran firman Tuhan dan tentu melakukan. Karena saya pikir bagian ketiga ini perlu diingatkan karena kita seringkali abai hanya mengucapkan itu. Itu sebab tidak heran kalau dunia tidak diwarnai oleh perubahan. Karena memang perubahan orang Kristen terasa sangat lemah. Dan itu patut menjadi pergumulan kita. Menyedihkan bukan? Karena itu mari tak hanya berdoa, tapi menjadi pelaku-pelaku yang seutuhnya. Tak hanya berkata, tapi terukur di tindakan nyata. Kita berdoa sebelum kita memikirkan apa yang dikatakan Alkitab bagaimana berbahagia orang yang berduka cita. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa memohon belas kasih-Mu mengerti keajaiban firman-Mu supaya kami kuat di dalamnya. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Matius pasal yang kelima saudara, ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagialah mereka orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini menjadi bagian kedua dari ucapan bahagia yang kita belajar. Kita sudah memperhatikan bagaimana seharusnya kita menikmati kebahagiaan dalam hidup orang percaya. Saudara-saudara, kalau di bagian pertama berbahagia orang miskin di hadapan Allah, sekarang berbahagia orang yang berduka cita. Saya ingin sedikit menambahkan dan mengingatkan kepada kita kata bahagia yang dipakai. Tensis yang dipakai di sana bentuknya itu adalah present, artinya makarios itu berbahagialah. Makarioslah, yaitu kapan? Sekarang. Nah, kalau dikatakan berbahagialah sekarang, yaitu pada waktu kau mengalami, itu kan sebetulnya miris juga ya. Masa sih bisa berbahagia lagi ngalami kemiskinan? Sebelumnya kita sudah bicara. Sekarang berbahagia dan berduka cita kapan? Di dalam duka citamu itulah bahagiamu. Ketika kamu mampu berduka cita itu. Nah, seperti apa duka cita? Nah, ini menjadi bagian kedua yang kita pikirkan saudara dari bagian ini. Berbahagialah makarios, sekarang bukan nanti. Orang yang berduka cita. Nah, orang yang berduka cita, saudara, mari kita mengerti dulu terminologi Alkitab tentang sukacita dan duka cita. Di dalam Alkitab jelas gambaran sukacita itu karena hubungan beres dengan Allah. Sukacita adalah orang yang dikasih Allah. Buah roh dengan segera menjelaskan bagaimana efek domino terjadi. Buah roh adalah kasih, sukacita, ya. Kenapa dikasih bersukacita? Karena dikasih Allah. Karena dikasih Allah jadi sukacita, nanti damai sejahtera dan seterusnya. Itu efek domino. Nah, ketika ada sukacita itu lalu dikatakan duka cita. Lalu apa duka cita? Pasti di sini bukan berbicara urusan dapat apa tidak dapat project, begitu ya. Ada apa tidak ada uang, bukan bicara soal sehat atau sakit. Lagi-lagi tidak terlalu jauh, kita tidak diskusi itu. Tapi kita memang senang di situ. Nah, apa yang dikatakan di dalam Alkitab di sini adalah berbahagialah orang yang berduka cita. Nah, baru kita bilang bagaimana orang berduka cita berbahagia. Nah, saudara-saudara, prinsip yang pertama, kalau sukacita adalah buah kasih, maka orang yang bisa bersuka cita adalah orang yang punya hubungan dengan Allah. Nah, orang punya hubungan dengan Allah tidak mungkin duka cita. Lalu bagaimana dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita? Yaitu pertama, orang yang selalu melihat sekitarnya. Maka waktu dilihatnya sekitarnya penuh dengan ketidakbenaran, dia berduka cita. Maka orang yang berduka cita adalah orang yang gelisah, orang yang sedih terhadap ketidakbenaran yang ada di sekitarnya. Itulah orang yang berduka cita, sehingga dia punya satu sikap krisis yang luar biasa peka terhadap situasinya. Yesus menatap Yerusalem dan menangisi Yerusalem dari Bukit Zaitun, dipandangnya Sion. Apa kata Yesus? Inilah tangisannya. Yerusalem, Yerusalem, engkau seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Berkali-kali aku coba mengumpulkanmu, namun engkau selalu tercerai-berai. Kotamu akan menjadi sunyi dan dilupakan orang. Yesus Kristus menangisi Yerusalem. Mengapa? Karena Yerusalem penuh noda. Yerusalem pun dosa besar. Yerusalem memutuskan penyaliban Yesus Kristus. Yerusalem memutuskan penghabisan terhadap pengikut-pengikut Kristus. Dari sana keluar perintah, tangkap orang Kristen dan
bunuh, tangkap para rasul dan habisi. Yerusalem menyedihkan. Dan dikatakan orang akan melupakanmu, betul. Kesedihan, kesunyian mewarnai Yerusalem, betul, sekarang pun terjadi. Oh, mana Pak, Yerusalem kan ramai turis, ramai orang lalu lalang, tapi sudah tidak ada bait Allah di sana. Ramai orang lalu lalang dalam semangat turisme, tapi bukan bagaimana memahami kebenaran lagi. Yerusalem sunyi dalam pengertian yang mendalam. Yerusalem tidak dikenal dalam pengertian yang sesungguhnya. Bait Allah, kota Allah. Maka kita rindu bukan lagi Yerusalem yang sekarang, maka selalu diarahkan kepada Yerusalem baru, Yerusalem sorgawi. Memang agak membingungkan, masih banyak orang yang berdiskusi dan betah urusan Yerusalem sekarang, lalu mengkultuskan, membuat mitos-mitos yang macam-macam. Masih ada orang berdoa dan berharap Yerusalem masih bakal dibangun bait Allah yang ketiga. Padahal Yesus bilang, rubuhkan bait Allah itu, kubangun dalam 3 hari. Dia berbicara tentang dirinya. Yesus Kristus bait Allah yang sejati. Satu waktu kita akan bicara itu. Tapi memang miris, semua jadi lari. Ya, nah disinilah ada kesedihan yang mendalam ketika kita tidak belajar kebenaran secara penuh. Jadi duka cita adalah ketika melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, keberdosaan. Yesus berduka cita karena melihat Yerusalem seperti anak ayam kehilangan induk, lari semaunya, hidup dalam kekacauan, kegalauan. Diarahkan tak mau, hidup dalam keberdosaan, kemunafikan. Para pemimpinnya pun memakan suap sampai menyucikan bait suci. Bagaimana ya bait suci disucikan? Tapi itu faktanya. Miris ya. Mestinya kan bait suci toh, nggak perlu disucikan dong. Tapi ternyata iya tuh. Yesus datang di sana. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, duka cita, dikatakan berbagai orang yang berduka cita itu siapa? Yaitu orang yang selalu sedih melihat kekacauan, yang selalu sedih melihat ketidakbenaran, yang selalu sedih memandang keberdosaan. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tentu punya kepekaan untuk melihat sekitarnya. Orang-orang yang tidak hanya hidup untuk dirinya. Sekarang hidup kita sebetulnya jauh dari hal itu. Karena orang-orang sekarang hidup bagaimana dia mencapai senangnya, mencapai nikmatnya. Kekristenan kita adalah kekristenan yang berdoa dan berharap supaya dapat ini dan dapat itu. Kekristenan kita adalah kekristenan yang menceritakan kemenangan, kesukaan adalah kalau punya ini dan punya itu. Itulah yang selalu kita dengarkan. Tidak lagi kita menemukan bagaimana orang Kristen yang mempunyai kepekaan terhadap ketidakbenaran. Dan dia kemudian datang di sana dan berduka cita. Itu kesadaran penuh yang seharusnya ada. Dan orang yang berbahagia adalah ketika orang itu masih punya perasaan duka cita terhadap ketidakbenaran itu. Tapi siapa yang peduli dengan dunia ini? Karena semua orang terlalu peduli dengan dirinya. Celakanya, itu pula orang Kristen dan begitulah kita sebagai gereja. Kita hanya konsen pada diri kita. Pergumulan kita, padahal kita adalah orang yang katanya ngakunya sudah ditebus Kristus, katanya ngakunya pewaris kerajaan sorga. Lah kalau kita sudah ditebus Yesus, kalau kita pemilik pewaris kerajaan sorga, apalagi yang kurang? Dunia ini terlalu receh dan murah berbanding sorga, bukan? Mana ada lagi yang bisa ganggu kita? Itu kan logika sederhana itu. Maka apa yang bisa membuat kita duka? Bukan soal kurang makan, bukan soal kurang uang, bukan soal kurang sehat. Yang bisa membuat kita duka ketika melihat masih ada orang hidup dalam dosa, dalam ketidakbenaran. Karena itu kita harus menumbuh kembangkan sikap seperti ini dalam hidup kita, saudara-saudaraku. Lihatlah, saya selalu punya gairah menolong lebih banyak dan lebih banyak orang. Tapi saya juga sadar betapa terbatasnya. Kita bikin sekolah di Kalimantan. Saya rindu sekarang akan membawa anak-anak Papua dan melatih mereka. Dan kemudian kelak nanti mereka bisa dididik, lalu jadi sarjana, dan kita akan mulai lagi membuka sekolah supaya orang-orang di Papua juga bisa mempunyai satu pengharapan yang kuat dan bermutu dalam hidup sebagai seorang Kristen yang penuh. Saya sedih bukan soal kemiskinan, saya sedih bukan soal tidak punya. Janda miskin itu sangat menyenangkan dan menggairahkan, membuat kita bersuka cita. Itu cerita di Alkitab, karena dia memberi pada Allah. Sedih karena orang hidup di luar kehendak Allah. Sedih ketika dalam kemiskinan justru hidup dalam permabukan dan keberdosaan
yang mengerikan. Bukan miskinnya yang membuat sedih, tapi lebih jauh dosa itu. Berduka cita. Nah, oleh karena itulah saudara, yang pertama kita perlu melatih kepekaan kita. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah betapa banyak orang terpuruk hidup dalam dosa. Bukankah itu duka cita mendalam? Dan kalau masih ada duka cita itu dalam hidupmu, berbahagialah engkau, karena engkau orang yang tahu posisimu dan peka pada situasimu. Mother Teresa adalah orang yang luar biasa. Ketika dia melihat orang-orang di Kalkuta dalam keterpurukan hidupnya, hatinya tersayat. Tak bisa dia tidur. Dia berduka cita mendengar teriakan lapar dan haus. Duka citanya bukan soal orang lapar haus saja, tapi bahwa mereka tidak mengerti kebenaran. Mereka terombang-ambing dalam kehidupan. Dan Mother Teresa datang dan melayani, memberi dirinya, dilepaskannya sekolah elit di mana dia jadi kepala sekolah dan sutra mahal yang dimilikinya. Dipilihnya pakaian yang murah dan turun pada orang yang susah. Mother Teresa luar biasa. Kita mungkin banyak saudara-saudara berkhotbah sana dan sini. Saya berkhotbah di televisi, KKR dan sana sini. Tetapi rasanya akan sangat menyakitkan ketika tidak pernah belajar untuk turun ke tengah orang papa dan orang susah. Oleh karena itu saya bersyukur bukan karena bisa melayani banyak tempat dan memimpin KKR, karena Tuhan taruh dalam batin ini bagaimana mengurus orang di desa. Dan bersyukur kita melakukannya. Kini 12 tahun sudah, dan terus akan bergerak. Dan akan terus bertumbuh. Itu harus kita kerjakan. Bersyukur untuk itu. Dan saya bisa mengerti arti kebahagiaan itu. Kenapa? Kalau engkau berbahagia karena engkau orang yang berduka cita, yang melihat tadi, di situ engkau akan menemukan cinta kasih yang kuat ketika engkau datang kepada mereka. Maka kepekaan tadi tidak cukup hanya kepekaan. Kepekaan harus diikuti dengan sebuah tindakan kasih sayang. Kita berduka cita ketika melihat banyak mereka hidup dalam ketidakbenaran. Kita berduka cita karena mereka hidup dalam lingkar dosa dan terperangkap di sana. Kita peka pada situasi itu, bagus, tapi engkau harus mengayunkan kakimu menuju ke sana. Jiwamu harus terkobar dan terbakar melihat itu dan mau bekerja. Nah, itulah kita. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita turun, mari kita menggarap, menolong mereka yang berdosa, membawa mereka kembali ke jalan yang benar. Maka keduka citaan pada ketidakbenaran membuat kita turun. Disitulah letaknya bahagia. Apa? Kapan? Ketika kita peduli pada orang tidak benar, menolong mereka masuk dalam jalan yang benar. Berduka cita ketika melihat perkara-perkara yang kacau balau dalam kehidupan dan kita datang untuk menolong mereka di sana. Berduka cita karena melihat ketidakadilan dan kita mau turun untuk ambil bagian. Jadi bukan hanya lihat lalu sedih lalu bawa dalam doa. Lalu kita menjadi pendoa siang malam di sana di sini. Lalu kita berdoa di menara atau di rumah doa atau bukit doa atau apa saja. Tapi maafkan saya, untuk apalah kau berdoa kalau kau tidak melakukannya? Ora et labora, berdoa dan bekerjalah. Yesus selalu berdoa sebelum memulai pelayanan, tapi dia tidak pernah berhenti dalam melayani. Yesus selalu berdoa tapi memberi orang lapar makan, orang haus minum. Jangan kita terlalu banyak berdoa lalu menceritakan doa kita tapi tidak berkarya apa-apa. Kadang-kala saya pikir kita perlu juga otokritik ya. Seringkali kita menghabiskan banyak biaya untuk sebuah doa, tapi tidak memberi banyak orang lapar untuk makan. Biaya doa kita mungkin buat orang makan, waduh lega. Namanya doa kan tidak perlu kemana-mana, dimanapun engkau bisa berdoa. Ya, ketika engkau bekerja, Martin Luther, tokoh reformator kita, mengatakan apa? Ketika engkau bekerja, engkau sedang berdoa. Doamu bagus apa tidak kelihatan dari kerjamu. Kalau kau pendoa, misalnya berdoa siang malam lalu bilang 1 hari saya berdoa 2 jam, tapi kau selalu jadi batu sandungan, itu miris. Saya selalu berdoa untuk Tuhan, tapi kau penghutang dan tidak bayar hutangmu, itu ironis.
Kau selalu bilang aku berdoa selalu untuk Tuhan, tetapi engkau selalu jadi batu sandungan dan tukang fitnah, menjilat ke kiri dan ke kanan. Itu parah. Orang yang berdoa, kalau betul dia dekat dengan Allah, maka hidupnya berduka cita melihat ketidakbenaran. Tidak mungkin dia duduk diam. Tidak mungkin dia melipat tangan, menutup mata dan menaikkan kata-kata. Dengan segera dising-singkannya lengan bajunya, dan dia akan mengayunkan langkah menolong mereka yang susah. Itu loh saudara-saudaraku. Dan kita sulit menemukan itu. Sehingga kalaupun ada orang menulis orang miskin, mengurus orang susah, tapi seringkali itu menjadi proyek-proyek sementara. Hati kita tidak di sana. Saudara bisa berikan sejumlah orang untuk orang susah, tapi mereka bukan susah hanya sehari saja. Mereka dilibat, diikat di sana. Memerlukan konsentrasi, memerlukan waktu, memerlukan energi, memerlukan kerelaan hati untuk menggarap itu. Dan itu harus kita lakukan. Tuhan sudah melakukannya dengan meninggalkan surga datang ke dunia. Maka sudah mestinya kita melakukan dengan meninggalkan sekedar kenyamanan dan tidak terjebak di sana untuk turun dan melayani. Tidak ada yang salah kita punya rumah. Tidak ada yang salah kita punya tempat tidur bagus. Tidak ada yang salah kita punya AC yang dingin. Tapi yang jadi masalah ketika kita terkurung di sana, terikat dengan semua itu dan tidak mau melayani Allah. Itu yang salah. Tidak ada salah uang banyak. Tidak ada salah makanan enak. Tapi yang salah ketika kita menikmati itu dan tidak berbuat apa-apa. Saudaraku, kisah Lazarus dan orang kaya. Lazarus miskin dan terpuruk dalam ekonominya, makan berebut dengan anjing. Betapa jahatnya orang kaya itu. Apalah sulitnya dia membagi makanannya untuk Lazarus, sehingga membiarkan teganya Lazarus makan berebut anjing, membuat Lazarus bukan lagi manusia. Betapa jahatnya. Padahal dia punya banyak. Dan itulah yang membawa dia ke neraka. Karena akhirnya tampak nyata kualitas hidupnya menunjukkan dia bukan orang yang percaya, dia bukan orang yang sungguh-sungguh. Sekalipun di rumahnya ada kitab Musa, sekalipun dia orang beragama, miris ya, tapi dia tidak hidup bagaimana mestinya. Saudara yang kekasih, ayo membangun kepekaan untuk melihat di sekitar kita betapa banyaknya orang yang perlu ditolong. Mari kita sama-sama bergerak, saudara ke kiri, saya ke kanan, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, semua arah kita ambil, semua arah kita bertindak dan menjalani pekerjaan ini. Saya seringkali ditanya orang, Pak, kerjaan gini kan orang mau bantu sekali-sekali, mana mau bantu rutin? Tidak mengapa. Pengalamanku menceritakan bagaimana Tuhan menolongku, dan akhirnya aku pun sadar apa yang bisa kukerjakan bersama dengan kawan-kawan menolong anak-anak di desa jadi sarjana demi Tuhan yang hidup. Pada akhirnya kalau saya mau jujur lihat semua, saya juga nggak tahu apa yang saya kerjakan. Karena ternyata ini cukup, itu cukup, ini ada saja datang. Yang diharapkan pergi, yang tidak mimpi datang. Ah, itulah hidup. Lalu saya lihat akhirnya saya harus berdoa apa? Thanks God, kau pakai aku. Karena memang kita cuma alat kok. Itu sebab kalau ada kawan saya senang, kalau tidak ada kawan bagaimana? Kita tinggal berdua, ya kita berdua pergi pelayanan. Tapi ini yang akan kukatakan, kita berdua pergi pelayanan, dan kalau engkau pergi, aku tinggal sendiri. Demi Tuhan yang hidup, aku berdoa supaya aku tetap melayani. Saya percaya Tuhan tidak mungkin biarkan kita sendiri. Kita boleh sendiri, tidak ada teman lagi, tapi Tuhan yang memimpin kita. Karena itu Tuhan punya 1001 cara. Orang Israel saja keluar dari Mesir, orang yang memperbudak mereka yang membekali. Karena itu jangan ragukan itu, tapi mulailah peka pada situasimu dan jalankanlah apa yang menjadi kehendaknya. Ketika ada halangan, ketika ada kesulitan, itu hanya bagian dari proses pemurnian iman dan pengharapan pada Tuhan. Jangan pernah berhenti. Layani Dia dalam gairah yang penuh. Lakukan apa yang menjadi kehendaknya. Peka dalam duka cita karena ketidakbenaran. Bertindak menolong mereka. Dan aspek yang ketiga, continue dan konsisten dalam pelayanan itu. Jangan temporary. Jadi jangan mission trip, kita tolong mereka sekali, lalu dalam 1 tahun datang 2-3 kali, sisanya kita nggak nongol-nongol.
Lalu pindah lagi tempat lagi, pindah lagi tempat lagi, pindah. Nah, kita pindah semua. Ya, kita kunjungi banyak, tapi satu pun tidak kita selesaikan. Saya tidak bilang itu tidak berarti, tapi kurang tepat, yes. Karena itu kita perlu untuk konsentrasi. Bantulah orang sampai bisa berdiri supaya dia bisa bantu yang lain, lalu kau bantu lagi yang lain lagi. Maka banyak orang yang kita tolong. Kalau cuma putar-putar lalu record kita banyak, kita udah kesini, udah kesini, udah kesini, udah kesini, udah kesini. Record kita yang banyak, jadi kayak CV saja, curriculum vitae dalam pelayanan ya, udah ini. Tapi apa iya? Saudara-saudara, saya berkhotbah kemana-mana. Ya. Jumlah saya berkhotbah banyaknya luar biasa. Dan saya kalau berkhotbah 1 minggu tidak kurang dari 8 tema, paling sedikit itu 6 tiap minggu, karena harus gonta-ganti ini dan itu dan segala macam. Dulu saya pikir saya hebat karena bisa 70 kali dalam 1 bulan berkhotbah, sampai pada satu titik saya terdiam. Aku ini yang jadi tukang khotbah yang muder aja terus. Sebetulnya itu kan yang Tuhan mau. Saya tidak percaya Tuhan mau saya jadi pendeta hanya untuk khotbah sana sini. Saya berdoa, Tuhan ampuni aku. Saya mulai perhatikan jadwal khotbah dan saya mulai batasi. Saya perlu belajar. Itu satu. Tapi bukan cuma belajar untuk memenuhi sikap diri supaya terus menjadi terpelajar mengerti kehendak Allah, tapi juga penting untuk memberi diri bagi yang lainnya supaya orang bisa berkonsultasi dan berbicara. Tapi tidak hanya itu, saudara-saudara, kita perlu diisi, kita perlu berbagi, tetapi ada tanggung jawab penuh, bukan? Saya sebetulnya paling mudah untuk menjadi pendeta keliling-keliling, jadi tidak usah urus gereja, tidak usah urus lembaga, kan? Tidak usah jadi nulis-nulis, jadi kan enak. Buat saya merdeka, bisa pergi sana sini. Tapi tanggung jawab kependetaan itu menggugat, karena itu masuk. Tapi saya baru ngerti apa yang dibilang Alkitab. Lalu lihat si ini punya problem sih, aduh rasanya beratnya setengah mati kita. Nangis kita melihat problem mereka. Ada duka cita yang sulit. Saya ubanan bukan karena stres urusan tidak punya uang, saudaraku. Melihat pergumulan itu, saya coba chat, lebih cepat putihnya daripada chatnya. Capek jadinya ya. Sudahlah, berhenti saja. Tapi itu yang terjadi. Tapi saya pun sadar saya bukan Tuhan yang bisa tolong semua orang. Tapi saya tidak bisa tutup mata dan melesi. Diam-diam saja. Lalu kan bisa kita urus seberapa yang bisa kita urus. Yang senang ketika satu beres, aduh Tuhan, thank you. Rasanya senang setengah mati. Tapi itulah dinamika dan warna hidup kita ini. Dan itulah yang harus kita jalani dalam hari-hari kita. Maka engkau harus continue menjalankan itu, jangan sambi-sambi dan konsisten. Jangan ke situ terus masih continue tapi semangat sudah hilang. Sehingga perkelahianku yang paling sengit adalah dengan diriku. Saya terus misalnya kita pergi Kalimantan dan akan ke Papua terus-terus. Tetapi konsisten nggak ya? Masih dengan semangat yang sama atau up and down? Dulu begitu dengan sukarela, sekarang jadi kewajiban misalnya, kan bahaya. Jadi saya mesti kontrol terus, saya mesti marah pada diri dan koreksi diri. Bangun kepekaan terhadap ketidakadilan, ketidakbenaran. Turun dan tolong untuk bisa menyelesaikan seberapa yang Tuhan percayakan. Terus menerus, continue. Jangan lari sana lari sini, tapi hingga tidak ada satupun yang diselesaikan kecuali prestasi untuk diri. Seakan-akan kita mengerjakan banyak, tetapi sebetulnya kita tidak menolong banyak. Memang banyak kita pergi, tapi tidak banyak yang kita tolong. Karena semua cuma catatan-catatan, lalu kita pergi dan hilang, dan kita sudah enak, nikmat buat diri kita. Saya tidak bilang itu tidak berarti. Mungkin kata yang lebih tepat jadi kurang berarti. Padahal kita mesti buat yang berarti, meaningful, berarti penuh, bernilai tinggi. Karena Tuhan mau korban yang tidak bercacat celah, kan? Bukan hanya sekedar korban. Ayo dong, semangat itu kita tumbuh kembangkan. Konsisten, tetap sama tadi. Maka dikatakan berbahagialah engkau. Kenapa? Karena engkau akan dihibur. Wis, penghiburannya itu apa? Aduh, kita akan melihat surga yang mulia. Yes, tapi itu nanti. Sekarang apa? Yaitu ngelihat tadi orang nggak benar jadi benar, orang susah itu sudah beres, yang ribut itu sudah damai. Oh God,
Dan saya itu bahagia sekali kalau anak kami di wisuda. Si Anu sudah selesai, lalu di wisuda, aduh bahagia. Ya. Lihat fotonya kita lagi di mana, lihat foto mereka di wisuda, rekan-rekan pergi rasanya sudah senang. Oh thanks God. Kebahagiaannya beda. Gak ada yang bisa ambil itu. Ya, ini penting. Kalau hari ini saya mau kaya 2-3 kali lipat dari kaya saya sekarang, gampang, tinggal men-switch saja. Tetapi demi Tuhan yang hidup, biarlah Tuhan menolongku menikmati apa yang diberikannya tanpa pernah lupa membagi apa yang diwajibkannya. Karena Tuhan memberi bukan hanya asal. Saya tahu saya punya kewajiban yang harus kerjakan. Kiranya itu terkobar dalam hati kita. Alangkah indahnya kalau kita bisa bersama. Saudara di sana, saya di sini, tapi kita sama-sama melayani Dia. Tuhan yang satu, segala kemuliaan bagi Dia. Dapatkanlah penghiburan ketika engkau peka pada kedukaan karena ketidakbenaran mengerjakan, continue dan konsisten. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hidup. Ajar kami peka, buat kami setia untuk bertindak nyata terus menerus dalam cinta kasih dan pemeliharaan-Mu, supaya hidup kami penuh kebahagiaan karena melakukan perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini pertemuan kita dalam dimensi iman Kristiani. Kita bertemu lagi. Tuhan memberkati. Shalom. yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati